Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Agustin dengan NIM 210102014, mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait prototipe suatu desain interaksi yang bernama Red Room untuk memenuhi tugas besar mata kuliah desain interaksi yang diampu oleh Ibu Rinanda Febriani, SSTMT. Nah, jadi apa sih Read Room itu? Nah, Read Room itu merupakan suatu layanan perpustakaan digital yang memberi akses kepada penggunanya untuk mencari, meminjam, dan membaca buku digital melalui perangkat smartphone iOS atau Android secara cepat, mudah, di mana saja dan kapan saja. Nah, step untuk membuat satu prototipe desain UI itu adalah salah satunya yaitu membuat persona, skenario, dan storyboard. Dan ini merupakan persona yang sudah saya buat berdasarkan riset pengguna, dan di sini saya menggunakan riset dengan metode kuesioner yang sudah diisi oleh 4 responden yang sering menggunakan atau mencari buku pada platform perpustakaan digital, yang mana data yang diperoleh dari kuesioner ini dapat diolah dan disimpulkan sehingga menjadi persona seperti gambar di sini. Nah, jadi di sini personanya itu dia ada seseorang yang bernama Felicia Priscilla, dan dia itu perempuan berusia 19 tahun, pendidikan terakhirnya adalah SMA, dan dia mempunyai role sebagai pelajar, dan dia tinggal bersama orang tuanya. Nah, di sini dia punya bio, katanya dia membutuhkan buku yang bisa diakses secara fleksibel dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk kebutuhan pengguna itu sebenarnya bisa kita lihat dari motivation sama goals-nya dia. Jadi di sini dia ingin mendapatkan buku yang dia mau secara gampang dan praktis. Kemudian dia pengen suatu aplikasi yang dapat mencari buku dengan efisien, dan dia bisa menemukan buku secara digital di aplikasi ini, yang biasanya itu bukunya itu dia harus beli secara fisik. Nah, dia juga punya tujuan, punya goals, dia ingin mendapatkan buku yang tidak bisa didapatkan secara fisik, terus dia juga pengen mencari buku yang tidak dia punya, lalu dia mau juga menemukan buku yang mempunyai referensi-referensi untuk tugas kuliahnya, kemudian dia dapat menemukan buku dengan mudah berdasarkan kategori yang ada. Nah, dia juga di sini dalam penggunaan teknologinya, dia itu untuk penggunaan internet, dia sudah sangat menggunakannya secara mahir, kemudian dia juga bisa menggunakan e-learning secara baik, dan sosial media juga dia sering menggunakannya. Kemudian di sini ada buku-buku yang sering dia baca, yang dia jadikan buku favorit, yaitu diantaranya ada buku Harry Potter, buku filosofi teras, dan buku lainnya. Nah, kemudian ini adalah skenario dari Felicia tadi. Jadi Felicia itu adalah seorang mahasiswa semester 3 dan seorang yang memiliki hobi membaca yang saat ini berusia 19 tahun. Nah, setiap mengerjakan tugas kuliah, Felicia memerlukan beberapa sumber daftar pustaka untuk dijadikan referensi dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, biasanya Felicia pergi ke perpustakaan kampus maupun perpustakaan umum untuk mencari beberapa buku untuk dijadikan sumber referensi tugasnya. Suatu hari, seorang dosen yang mengampu salah satu mata kuliah di kelas Felicia memberikan tugas yang harus segera dikerjakan dalam waktu dekat. Namun, Felicia berpikir bahwa ia tidak akan memiliki waktu untuk pergi ke perpustakaan. Mengingat perpustakaan umum itu lokasinya sangat jauh dari rumahnya, dan pada saat itu kebetulan perpustakaan kampusnya juga sudah tutup. Belum lagi dia berpikir jika dia pergi ke perpustakaan dan mencari buku secara manual, itu akan memerlukan waktu yang sangat lama. Felicia pun bertanya kepada salah satu temannya bagaimana cara temannya bisa menemukan dan mendapatkan beberapa sumber referensi dengan waktu yang sangat cepat. Lalu temannya pun merekomendasikan sebuah aplikasi digital library di mana kita dapat menemukan buku-buku berbentuk digital
yang dapat dijadikan sumber referensi dengan mudah, lebih cepat, dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, selain itu, kita juga dapat membaca buku berulang kali dikarenakan pada aplikasi digital library ini terdapat fitur peminjaman buku yang dapat kita atur waktu pengembaliannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah mendapatkan saran dari temannya tadi, Felicia pun bergegas mengunduh aplikasi tersebut dan langsung menggunakannya. Hingga akhirnya Felicia pun menemukan beberapa buku yang dapat dijadikan referensi untuk tugasnya, dan akhirnya tugasnya pun dapat selesai dengan tepat waktu. Nah, dikarenakan si Felicia ini merupakan seseorang yang selalu mengisi waktu luangnya dengan membaca, Felicia pun mencari buku yang lain kemudian meminjamnya agar dapat ia baca hingga buku tersebut selesai untuk dibaca. Yang tentunya buku tersebut tidak ia miliki dalam bentuk buku fisik. Nah, skenario ini bertipe elaboratif skenario, yang mana skenario ini merupakan skenario yang dibuat secara lebih mendetail, seperti membuat karakteristik user, pengalaman user, pemahaman user, dan lain sebagainya. Kemudian selain ada skenario, ini ada storyboard. Jadi storyboard itu semacam skenario juga, cuman dia berbentuk sketsa atau gambaran gitu. Nah, di sini juga sama sih step-nya. Jadi dia ada Felicia itu siapa, terus Felicia memerlukan buku untuk dijadikan sumber referensi untuk tugasnya. Kemudian Felicia di sini biasanya pergi ke perpustakaan, dan suatu hari dosen yang mengampu mata kuliah di kelas Felicia memberikan tugas yang harus segera diselesaikan. Felicia bingung, dia bertanya kepada temannya merekomendasikan suatu aplikasi yang bisa dia gunakan untuk mencari buku-buku untuk dijadikan sumber referensi dan dapat menemukan buku-buku lainnya juga. Kemudian Felicia menggunakan aplikasi itu, dan ternyata aplikasi itu dapat memenuhi kebutuhannya untuk mencari referensi bagi tugas-tugas yang dosen dia berikan. Kemudian dikarenakan Felicia itu orang yang suka baca, jadi aplikasi ini juga ia gunakan ketika ia ingin membaca buku-buku lainnya. Tuh. Nah, sesudah ada skenario, persona dan storyboard, di sini saya akan mencoba mendemokan prototype high fidelity yang sudah saya buat. Oke. Nah, ini juga nanti desain dari prototype ini teman-teman juga bisa akses. Nanti saya akan sertakan link Figma-nya di description box. Nah, jadi di sini ada beberapa tas yang saya buat. Jadi kurang lebih itu di sini ada 14 tas yang bisa dikerjakan. Jadi tas yang pertama itu kita membuka prototipe aplikasi Readroom ini. Lalu tas yang kedua itu kita harus memulai aplikasi Readroom ini. Caranya kita klik Get Started. Nah, kemudian tes yang ketiga yaitu login. Di sini kita bisa memasukkan username dan password. Nah, nanti kita input keyboard dari sini. Ketika sudah, kita bisa klik sign in. Dan ini dia sudah berhasil login. Kemudian tes yang selanjutnya yaitu kita mengakses semua buku pada kategori explore pada menu home. Nah, ini adalah tampilan home atau tampilan utama pada aplikasi Readroom. Di sini juga kita bisa scroll-scroll ke bawah. Ke samping juga bisa. Nah, tadi kan kita tasnya itu disuruh mengakses semua buku pada kategori explore yang ada pada menu home. Katanya, jadi kita lihat semuanya view all ini.
Nah, di sini ada buku-buku yang banyak sekali dengan kategori fantasi, karena dari personanya tadi, si Felicia itu kan pengen dia itu mudah menemukan buku berdasarkan kategori dari genre buku tersebut. Nah, di sini saya membuat menu-menu kategori, jadi dia bisa mengklik misal buku fantasi ada buku apa aja, buku tentang sains and teknologi ada apa aja gitu. Nah, untuk tas selanjutnya, di sini kita diminta untuk memilih salah satu buku, jadi kita pilih yang Sophie's Garden ini, kemudian kita disuruh untuk memahami tas yang selanjutnya, yaitu tas yang kelima, kita disuruh untuk memahami overview pada buku itu, kemudian kita harus membaca buku dari yang kita lihat ini. Nah, ini juga bisa di-scroll, kemudian sudah kita pahami overview dari buku ini, kita klik read book karena kita diminta untuk membaca buku ini. Nah, step yang selanjutnya, tas yang selanjutnya yaitu tas yang keenam, yaitu kita diminta untuk meminjam buku yang tadi kita klik. Nah, yang buku yang tadi kita klik itu kan judulnya Sophie's Garden by Justin Gardner. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan tanggal peminjamannya, tanggal 5. Nah, tadi juga kan dari si skenario-nya penentuan pengembalian bukunya itu bisa kita atur sendiri. Jadi kita bisa klik di sini untuk waktu pengembaliannya. Nah, ketika sudah, kita bisa klik pinjam sekarang. Nah, ketika sukses, jadi tes selanjutnya itu ketika kita sudah berhasil meminjam buku, kita diminta untuk melihat buku yang sudah dipinjam pada menu My Book, katanya. Nah, ini adalah sudah masuk ke menu My Book. Jadi di sini kita bisa search buku yang ada yang sudah kita berhasil pinjam. Kemudian di sini ada gambar bukunya, terus judul bukunya, penulisnya siapa, kategorinya apa, terus di sini juga ada tracker gitu. Jadi kita membaca buku ini sudah sejauh mana gitu. Nah, kita klik. Nah, ini adalah halaman di mana kita sudah membaca buku itu. Kemudian di sini yang tas yang selanjutnya yaitu tas yang ke-8, yaitu kita diminta untuk membaca buku kemudian memindahkan halaman pada buku ini. Jadi kita coba aja caranya, kita klik di sini. Nah, tas yang selanjutnya itu tas yang ke-9, yaitu kita sudah selesai membaca buku, kita harus mengembalikan buku ini. Caranya kita klik button return book ini. Kemudian kita kasih rating dulu ya guys. Jadi kita mau ngasih rating berapa buat buku yang udah kita baca. Misal di sini saya kasih 3 rating, lalu kita bisa klik tombol return now. Nah, bukunya ini udah berhasil dikembalikan. Dia ada attention gitu. Jadi kita bisa tahu apa yang sudah berhasil kita lakukan. Sesuai dengan kaidah desain interaksi yang sudah saya pelajari saat kelas. Nah, kemudian tas yang selanjutnya yaitu buka menu profile. Ya, kita buka di button navigation bar ini ada button profile, jadi kita klik aja. Kemudian tas yang selanjutnya kita diminta untuk melihat riwayat peminjaman buku. Di sini udah jelas ya, di sini ada kayak menu borrow history, yaitu riwayat peminjaman. Jadi kita klik aja. Di sini ada judul, penulis, kategori, terus kapan kita minjemnya, terus kapan kita balikinnya. Kemudian tas yang selanjutnya yaitu tas yang ke-12, kita diminta untuk kembali ke halaman profile. Kita klik tambah panah ini untuk kembali ke halaman profile atau halaman yang sebelumnya kita akses. Nah, untuk tas yang selanjutnya yaitu tas yang terakhir nomor 13, yaitu kita diminta untuk log out. Nah, ini kita ada kayak attention gitu. Jadi
nanti kita bisa tahu ada pertanyaan gini, apakah kamu benar-benar pengen log out, dan jika pengen log out kita klik tombol log out, dan jika enggak kita bisa klik cancel. Jadi di sini kan kita nanti tadi diminta log out, jadi kita klik log out aja. Nah di sini ada tanda juga log out sukses, jadi itu artinya kita berhasil log out dan kita berhasil menyelesaikan semua tes yang ada. Tuh, kita kembali ke PPT-nya dulu. Nah, sesudah membuat prototype dengan high fidelity, langkah selanjutnya prototype ini harus kita evaluasi untuk kita mengetahui apakah usability dari prototype ini sudah berhasil atau belum. Nah, di sini saya menggunakan evaluasi dengan metode usability testing menggunakan sistem usability scale atau SUS yang sudah saya pelajari sebelumnya di kelas. Nah, langkah awal pengujian usability ini adalah kita harus memberikan beberapa tes yang harus dikerjakan oleh user. Kemudian saat user mengerjakan tes tersebut harus kita awasi. Nah, pada kali ini saya menggunakan metode screen record pada saat user mengoperasikan prototype karena terbatas jarak dan waktu juga. Nah, untuk skenario tes yang diberikan itu ada 12. Yang diberikan kepada user itu ada 12. Dan yang pertama itu si user diminta untuk memulai aplikasinya. Dan ini ada skenario-nya, katanya Anda berencana ingin menggunakan aplikasi Readroom untuk mencari buku. Nah, success story-nya itu ketika dia berhasil menekan tombol get started. Jadi kalau misalnya dia berhasil menekan tombol get started, berarti tes yang dia lakukan ini sudah berhasil. Kemudian di sini ada tes login, kemudian tes mengakses semua buku pada kategori explore. Yang keempat ada pilih salah satu buku, yang kelima ada pahami efektif pada buku, kemudian baca buku. Lalu yang keenam ada pinjam buku, yang ketujuh lihat buku yang sudah dipinjam pada menu My Book. Yang kedelapan adalah baca buku kemudian pindah pada halaman buku. Yang kesembilan kembalikan buku. Yang kesepuluh buka menu profile. Yang ke-11 lihat riwayat peminjaman buku, dan yang ke-12 adalah logout. Total dari semua tes skenario ini ada 12 tes. Nah, ini ada sedikit cuplikan ketika user melakukan tes-tes yang sudah saya berikan tadi. Total responden yang saya minta untuk mengerjakan tes dari prototype Readroom itu total ada 3 responden. Dan ini adalah responden yang pertama. Agak sedikit loading ya. Ya, seperti itulah. Nah, ini merupakan hasil pengujian dari aplikasi Readroom. Hasil pengujian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah kesalahan atau keberhasilan pada langkah-langkah selama user mengerjakan tes yang sudah diberikan tadi. Nah, di sini total ada 12 tes, dan di sini ada 3 responden. Di sini responden 1 berhasil menyelesaikan tes 1. Jadi di sini ada keterangannya ya, kalau misalnya B itu berhasil dan G itu gagal. Tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, tes 5, tes 6, tes 7, tes 8, tes 9, tes 10, tes 11, tes 12 berhasil dilakukan oleh responden nomor 1. Begitupun responden nomor 2. Tapi responden nomor 3 ini banyak juga yang gagal dikarenakan yaitu kalau dilihat dari
record yang dia berikan, dia itu nggak ngerjain tesnya itu nggak sesuai dengan arahan yang ada di Google Form yang sudah diberikan. Nah, ini ada waktu pengerjaan tas. Jadi waktu pengerjaan tas ini bisa didapatkan ketika kita melihat screen record yang responden berikan. Nah, waktu pekerjaan ini dilakukan ketika user memulai mengerjakan setiap tes yang diberikan sampai user selesai ataupun menyerah. Jadi di sini satuannya itu adalah second ya atau detik itu. Jadi responden 1 itu berhasil menyelesaikan tes 1 itu selama 20 detik. Dan begitu pun seterusnya. Nah, setelah si user mengerjakan tes-tes yang ada dan merecord ketika dia mengerjakan tes, di sini saya memberikan kuesioner sistem usability scale untuk mengetahui evaluasi usability dan user experience. Di sini jadi ada 10 pertanyaan default dari pertanyaannya SUS seperti biasa. Jadi di sini contoh nomor 1 pertanyaannya itu, saya pikir saya ingin sering menggunakan aplikasi Readroom untuk menemukan dan membaca buku. Nah, jadi nanti si user itu akan memberikan skala 1 sampai 5. 1 itu artinya sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Dan dia itu bebas memilih skala mana saja sesuai dengan kemampuan dia selama menjalankan aplikasi ini, selama berdasarkan experience yang dia dapatkan ketika menggunakan aplikasi Readroom ini. Nah, di sini jadi ada hasil akhir dari skor sistem usability scale dari teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan menggunakan metode sistem usability scale, maka diperoleh data bertipe kuantitatif, yang mana karakteristik dari data kuantitatif adalah berupa angka atau numerik. Nah, dari hasil skor SUS dari prototipe aplikasi Readroom itu yang sudah saya buat adalah totalnya itu 61,1. Yang mana 61,1 itu termasuk ke dalam grade D berdasarkan gambar di sini. 69,1 itu masuk ke dalam grade D dan dengan rating oke. Jadi nantinya saya akan melakukan beberapa perbaikan dari segi interaksi manusia dengan komputer agar sistem dari Readroom ini bisa digunakan dengan baik. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.